Selamat malam pemirsa, Iran kembali meluncurkan serangan balasan besar-besaran ke wilayah pendudukan Tel Aviv. Sejumlah bangunan dan kendaraan mengalami kerusakan parah. Bersama saya Syifa Hanifah, inilah iNews Malam selengkapnya. Corre! Oh my God! Pemirsa, Iran kembali luncurkan serangan balasan besar-besaran ke wilayah pendudukan Tel Aviv. Sejumlah bangunan dan kendaraan rusak parah. Serangan yang terdiri dari beberapa gelombang rudal dan drone ini dilaporkan berhasil menempuh sistem pertahanan udara Israel. Hal ini menyebabkan kerusakan berat pada bangunan-bangunan strategis Israel. Sejumlah bangunan hunian dan kendaraan juga dilaporkan mengalami kerusakan berat. Situasi di Tel Aviv pun mencekam dengan sirene peringatan yang terus berbunyi di sepanjang kota. Lima orang luka-luka akibat beberapa bom tandan yang hantam kota Arab Kfar Qasim di Israel Tengah. Kerusakan terjadi di jalanan kota Arab Kfar Qasim. Mulai dari jalanan yang berlubang dan beberapa kendaraan yang rusak bahkan terbalik. Bom tandan merupakan jenis senjata yang meledak di udara lalu menyebarkan banyak bom kecil ke area yang luas. Serangan dari bom tandan tidak hanya mengakibatkan kerusakan jalan, tetapi juga bisa mengakibatkan kebocoran gas di kota. Di kota bagian tengah Israel ini tidak banyak tempat perlindungan, bahkan banyak bangunan yang sudah tua. Warga Israel di bagian utara hidup dalam ketakutan. Hampir setiap 10 menit sekali sirene berbunyi, pertanda mereka harus segera berlari ke tempat pelindungan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah. Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut. Clear the area, but what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only: to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police. Stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. We've seen this save lives. Sementara itu, Israel tuduh Iran tutupi kecanggihan rudal-rudal mereka. Menurut Israel, rudal balistik Iran bisa menjangkau Paris, Athena hingga London. Because over the weekend, the Iranian regime launched missiles nearly 4,000 kilometers toward Diego Garcia
a remote island in the Indian Ocean that hosts a major joint US-UK military base. You can look at the map. You can see the range of the Iranian ballistic missiles today. They can reach Paris. It reaches London, Athens, Copenhagen, Riga. It reaches deep into Europe, 4,000 kilometers, double the range they claimed. And if it has doubled once, it can double again, from 4,000 to 8,000 kilometers. That would make it capable. Kuwait rilis rekaman kebakaran besar di Bandara Internasional Kuwait. Hal ini menyusul dugaan serangan pesawat tak berawak Iran pada hari Rabu. Video yang direkam pada hari Kamis dirilis oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kuwait yang menunjukkan tangki bahan bakar dilalap api dengan kepulan asap tebal membumbung ke langit. Menteri Dalam Negeri Kuwait Fahad Yusuf Saud Al-Sabah juga terlihat memantau respons dari ruang operasi. Sebelumnya, otoritas penerbangan sipil Kuwait mengatakan sebuah drone telah menabrak tangki bahan bakar di bandara. Hingga kini Iran belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut. Siap siaga di garis depan, Menteri Pertahanan Israel Katz mengumpulkan rekrutan baru di pusat perekrutan Tel Mashomer. Zionis Israel berencana menambah pasukan cadangan hingga 400.000 personel. Rekaman video menunjukkan Menteri Pertahanan Israel Katz bersama Kepala Sumber Daya Manusia Angkatan Darat bertemu dengan para perekrutan muda dari Brigade Penerjun Payung dan unit komando di pusat perekrutan Tel Mashomer pada Kamis. Penambahan personel IDF ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Juru bicara militer Israel Evi Defrin mengatakan kekurangan sedikitnya 15.000 personel militer. Mengatasi hal itu, Netanyahu bersama kabinetnya mendorong untuk dilakukan perubahan aturan wajib militer Knesset, termasuk dengan rencana perubahan undang-undang tentang masa wajib militer. Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara ini di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Teheran menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran, Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta warga Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat AS. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan Amerika Serikat. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij, Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Malam. Israel kembali menghantam Lebanon di bagian selatan pada hari Kamis kemarin. Lebih dari 1.000 orang tewas dalam serangan udara tersebut.
Israel merilis rekaman serangan udara yang menargetkan posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sekitar 200 infrastruktur yang diduga sebagai fasilitas Hizbullah hancur. Otoritas Lebanon melaporkan sedikitnya 1.094 orang tewas dalam serangan tersebut. Sementara lebih dari 3.000 lainnya luka-luka. Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati mengecam keras tindakan serangan Israel di Lebanon. Mesir terus berupaya mediasi untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati mengatakan Mesir menolak pelanggaran yang terus berlanjut yang merusak keamanan, kedaulatan, dan integritas wilayah Lebanon. Ia juga menyampaikan pesan dari Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi yang mengkritik serangan darat Israel tercela dan sama sekali tidak dapat diterima. Kairo berkoordinasi dengan berbagai mitra internasional termasuk Prancis untuk meredam ketegangan regional yang meningkat. Mesir pun terlibat dalam upaya mediasi antara Iran dan Amerika Serikat untuk menyampaikan pesan antara kedua belah pihak. رسالة من فخامة الرئيس بأن مصر تدين بكل قوة كل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تتم ضد أمن وسيادة واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اللبنانية والأهمية البالغة لتنفيذ القرار الأممي 1701 وضرورة الانسحاب الكامل الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. وأيضا أكدت ما يعني نقلته على لسان فخامة الرئيس السيسي بأن مصر يعني مستعدة تماما لتلبية. Iran menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas, salah satunya Malaysia. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah China, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Selat Hormuz tertutup bagi musuh dan sekutu mereka. Araghchi juga menyebut AS pengecut karena tidak berani lintas di Selat Hormuz. اقتدار ایران به منطقه دیگریش تنگه هرمز هست. بعد از 47 سال بالاخره ما رو مجبور کردن که اقتدار خودمون رو در این منطقه، در این آبراه، در این تنگه هرمز نشون بدیم و به دنیا بدیم. باورشون شاید نمیشد. فکر میکردن که ایران بلوف میزنه. فکر میکردن که ایران جرأت چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارند متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز بکنید. و خب هیچ کم استقبال نکرد. چون اصلا شدنی نیست. وقتی ناوگان خود آمریکا جرئت نمیکنه به این تنگه وارد بشه، چطور توقع دارن ناوگان کشورهای دیگه، نیروهای دریایی کشورهای دیگه نزدیک بشن؟ و ما به همه کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن، تنش رو بیشتر خواهند کرد. منطقه رو با مشکلات پیچیده‌تری. Tak hanya BBM, bahan bakar gas juga langka di India. Warga di Kashmir, India harus antri berjam-jam untuk mendapatkan LPG. Di Kashmir, India, kepanikan masyarakat atas kebutuhan energi masih terlihat. Antrian yang mengular tampak di sejumlah titik, seperti di SPBU dan juga di tempat penjualan gas.
Sejumlah SPBU dilaporkan kehabisan stok karena warga berbondong-bondong membeli bensin, bahkan ada yang menimbunnya. Sebelumnya pemerintah setempat pernah menyatakan bahwa stok bahan bakar sebenarnya masih tersedia. Yang memicu terjadinya antrean mengular ini adalah kepanikan masyarakat sendiri. Warga tetap panik karena termakan rumor krisis energi hingga isu soal lockdown selama 3 bulan. People are very panic. So we don't know what to do. The government says we have a lot of stock, but I don't think so. They have stock because like the people are panic here. And Modi says that there will be a lockdown. So. Bahas konflik Timur Tengah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pertemuan antara dua kepala negara ini berlangsung di Istana Merdeka Jumat sore. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dalam rangka silaturahmi Idul Fitri 2026, kunjungan Anwar Ibrahim juga membahas terkait dengan kerjasama bilateral. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran juga tak luput dari pembahasan. Demi menjamin kestabilan serta memperkuat daya tahan ekonomi, Indonesia dan Malaysia sepakat bekerja sama untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia jauh dari krisis. Ia mengaku siap mengatasi situasi ekonomi Indonesia untuk selalu dalam kondisi baik-baik saja. Ibu kan baru lebaran kemarin kan, di mana-mana macet, di semua tempat pada belanja, jadi artinya daya beli ada. Dan kalau kita lihat dari indikator-indikator yang ada, kita memang sedang bergerak lebih cepat walaupun belum banyak seperti itu. Jadi kita lumayan tuh bisa memitigasi harga minyak dunia yang tinggi karena kita serap di APBN kita. Jadi kita jauh dari krisis, kita malah ekspansi terus. Kalau bola kristal yang saya bilang leading ekonomi kita, indeks kita yang nggak salah, sampai nanti 2029-2030 kita ekspansi terus. Jadi kita jauh dari krisis, resesi aja belum, melambat aja belum. Kita sedang mengalami akselerasi dan saya akan jaga terus, kita akan. Sementara itu, sebagai upaya menghemat BBM akibat konflik di Timur Tengah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home atau work from anywhere. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan menjalankan arahan pemerintah pusat terkait kebijakan work from home atau work from anywhere. Namun menurut Pramono, saat ini Pemprov masih menunggu terbitnya peraturan menteri. Pramono juga menyebut WFH bukan beban dan kendala, DKI Jakarta siap melaksanakan kapan saja, asalkan sudah ada peraturan menteri sebagai dasar resmi pelaksanaan kebijakan. Pertama, untuk work from everywhere atau work from home, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian untuk pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan. Pemirsa, hingga malam ini gerbang tol Cikampek Utama terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Meskipun mengalami peningkatan volume kendaraan, namun kondisi lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama malam ini ramai lancar. Meningkatnya volume kendaraan di sejumlah ruas tol Trans Jawa menuju Jakarta sejak malam kemarin membuat kepolisian dan jasa marga kembali melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow hingga one way. Adapun rekayasa lalu lintas one way diberlakukan mulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama.
Selanjutnya dari kilometer 70 hingga kilometer 55 tol Jakarta Cikampek diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang bersifat situasional. Diskon tarif tol hingga 46% masih berlaku hari ini hingga 27 Maret 2026. Pemudik yang melakukan perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikatama akan mendapatkan potongan tarif hingga 46%. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik pada malam hari ini, kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews Nata Arman di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Dan ada rekan Amrina Rida di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke gerbang tol Cikampek Utama terlebih dahulu. Selamat malam Nata, apakah terjadi peningkatan kendaraan? Ya, selamat malam Syifa dan juga pemirsa terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada malam hari ini. Meskipun peningkatan kendaraan yang begitu signifikan terjadi dan volume kendaraan juga sangat membludak dibandingkan dengan kemarin, namun tentunya pada malam hari ini terpantau ramai lancar, bahkan untuk kecepatan rata-rata dari kendaraan ini sekitar 60 sampai dengan 80 km per jam. Berbeda jika kita bandingkan dengan tadi siang sampai dengan sore hari, terutama menjelang maghrib, yang mana telah terjadi penumpukan kendaraan akibat banyaknya kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat. Lantaran dari kilometer 265 sampai dengan kilometer 70 diberlakukan sistem one way dan juga memang padat. Karena untuk di tol Trans Jawa sendiri hanya memiliki masing-masing jalur ada 2 lajur. Kemudian jika ada salah satu kendaraan yang mengalami trouble dan berhenti di bahu jalan, tentunya akan menghambat arus lalu lintas yang mengarah terutama Baik, Nata. Yang sudah melintasi tol Trans Jawa menuju ke arah tol gerbang tol Cikampek Utama yang menuju ke arah Jakarta. Tentunya hal ini juga mengikuti dengan adanya terkait dengan diskon tarif tol sampai dengan 30% yang berlaku dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Maret 2026 atau pada hari ini adalah hari terakhir diberlakukan diskon tarif tol. Kemudian juga diprediksi akan terjadi puncaknya pada besok hari dan juga tanggal 29, mengingat pada tanggal 29 merupakan hari terakhir anak-anak sekolah ini masuk ke sekolah. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa ada pun beberapa lokasi yang harus diperhatikan dan menjadi titik krusial terjadinya kemacetan yang akan berdampak kepada kemacetan yang terjadi. Ini adalah pintu tol yang mana banyak sekali terjadi masyarakat yang melakukan top up e-tol karena kehabisan saldo sehingga inilah memakan waktu 1 sampai dengan 2 menit. Kemudian juga di jam-jam krusial seperti menjelang maghrib ini banyak juga kendaraan-kendaraan yang mengarah ke rest area sehingga terjadi overkapasitas dan juga banyaknya kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Syifa. Baik, gerbang tol Cikatama ramai lancar. Terima kasih Nata atas laporannya. Bagaimana dengan gerbang tol Kalikangkung? Sudah ada Amrina. Selamat malam Amrina, seperti apa situasi di sana? Iya, Syifa dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung pada malam hari ini cukup ramai dan juga lancar, Syifa. Kalau kami lihat juga sejak pantauan kami dari siang hari hingga malam hari ini untuk situasi di gerbang tol Kalikangkung pun juga cukup kondusif. Kalau kami pantau di area gardu tol pada hari ini pun juga cenderung lebih landai dibandingkan kemarin untuk antrian kendaraan yang akan melintas masuk dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Ini pun sendiri tidak begitu panjang karena dari pihak Jasa Marga Semarang Batang ini telah mengerahkan ada puluhan dari petugas untuk kemudian menggunakan metode jemput bola yang mana mereka menghampiri pemudik yang sedang antri untuk masuk gerbang tol Kalikangkung sehingga antrian tidak terlalu panjang. Namun memang berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga Semarang Batang pada hari ini sejak pada pukul 6 pagi hingga pada pukul 11 malam ini tercatat sudah ada lebih dari 40.000 kendaraan yang melintas khususnya dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta.
Jakarta. Artinya kalau kita lihat dan analisis begitu ya, per jamnya untuk kendaraan yang melintas hari ini berada di angka kurang lebih 2.500 hingga 3.000 kendaraan per jamnya. Angka ini memang menurun dibandingkan pada saat puncak arus balik tahap pertama yang sempat mencapai 3.500 kendaraan per jamnya. Namun apabila dibandingkan dengan hari-hari biasa memang masih cukup tinggi, karena biasanya untuk di gerbang tol Kali Kangkung, Syifa, ini hanya mengakomodir 800 hingga 1.000 kendaraan saja per jamnya. Artinya hingga saat ini kita bisa melihat bahwa pergerakan arus balik dari masyarakat ini masih akan berlangsung. Dan untuk puncak arus balik gelombang kedua ataupun juga tahap kedua ini juga diprediksi akan terjadi pada esok hari 28 Maret 2026 dan juga 29 Maret 2026, yang mana diprediksi akan terjadi sedikit peningkatan volume kendaraan yang melintas sedikit lebih banyak dibandingkan hari ini, terutama alasannya adalah karena pada tanggal 29 merupakan hari terakhir dari anak-anak sekolah kerja. Oleh karena itu bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dihimbau untuk mengecek kendaraan agar dalam keadaan yang prima dan juga pastikan saldo e-tol cukup. Sementara demikian kembali ke Anda, Syifa. Baik, terima kasih banyak atas laporannya, Data dan Amrina. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Korlantas Polri menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah menuju ke arah Jakarta. Skema one way ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang menumpuk dari gerbang tol Palimanan. Sejak Jumat siang, petugas dari Korlantas Polri menerapkan sistem satu arah menuju ke arah Jakarta. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi sejak Kamis malam. Skema ini diterapkan mulai dari kilometer 263 Brebes hingga kilometer 70 Cikatama akibat lonjakan volume kendaraan yang hendak kembali ke Jakarta. Diprediksi volume kendaraan dari arah Trans Jawa menuju Jakarta akan kembali meningkat saat puncak arus balik Lebaran gelombang kedua pada 28 dan 29 Maret mendatang. Memasuki masa arus balik mudik Lebaran 2026, Menteri SDM Bahlil Lahadalia tinjau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Bahlil mengklaim kualitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum semakin tahun semakin meningkat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meninjau langsung stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di res area kilometer 519B di Sragen, Jawa Tengah pada Kamis siang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur kendaraan listrik di tengah meningkatnya arus balik Lebaran 2026. Bahlil menyebut saat ini ketersediaan SPKLU sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu menurut Bahlil, biaya pengisian listrik juga diklaim lebih hemat hingga 70% dibandingkan bahan bakar minyak. Tidak heran jika selama masa mudik Lebaran 2026 penggunaannya mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 4 kali lipat dibandingkan hari biasa. Lihat ya, SPKLU ini kan kalau dibandingkan dengan tahun kemarin memang belum semasif sekarang. Itu terjadi karena memang industri daripada mobil listrik ini belum sebaik sekarang. Tetapi tidak akan mungkin mobil listrik itu banyak kalau infrastruktur SPKLU-nya nggak kita bangun. Dan sekarang udah mulai membaik. Sementara itu sejumlah pemudik pengguna kendaraan listrik mengaku semakin dimudahkan dengan ketersediaan SPKLU di sepanjang jalur mudik. Penambahan fast charging membuat perjalanan jarak jauh menjadi lebih nyaman. Cukup mudah ya, cuma agak antri tapi nggak terlalu lama juga. Kalau saya kayak di sini langsung masuk, langsung dapat langsung bisa ngisi gitu loh. Lancar mas, lancar. Pemerintah menargetkan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik akan terus dipercepat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.